Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kita curahkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang neuroscience tentang cinta. Tapi sebelum ke pembahasan utama, saya akan mengulas atau menjelaskan sedikit apa itu neuroscience. Neuroscience adalah studi tentang sistem saraf mengenai dasar biologis dari kesadaran, persepsi, memori, dan pembelajaran. Neuroscience mempelajari seluruh sistem saraf manusia yang meliputi otak dan sistem saraf lainnya. Neuroscience menghubungkan pengamatan terhadap perilaku kognitif dengan proses fisik yang aktual yang mendukung perilaku tersebut. Pada dasarnya, neuroscience merupakan cabang dari ilmu biologi yang dikembangkan sedemikian rupa untuk mencapai fokus bahasan tertentu. Sehingga pembahasan neuroscience dalam pembelajaran tidak terlepas kaitannya dengan struktur dan fungsi-fungsi otak. Adapun beberapa ruang lingkup neuroscience antara lain, yang pertama ada seluler molekuler. Lingkup kajian ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Hal tersebut memunculkan pengetahuan dan tindakan yang diakibatkannya. Yang kedua ada sistem saraf. Bidang sistem saraf ini mengkaji sel-sel saraf yang berfungsi sama dalam sebuah sistem yang kompleks. Misalnya, masalah penglihatan dikaji dalam sistem visual, masalah gerakan dikaji dalam sistem isotonik atau sistem kinestetik, masalah pendengaran dikaji dalam sistem auditori, dan seterusnya. Yang ketiga ada neuroscience perilaku. Neuroscience perilaku mengkaji bagaimana berbagai sistem saraf bekerja, sebagaimana disebutkan di atas, bekerja sama untuk menghasilkan perilaku tertentu. Misalnya, bagaimana saraf visual, saraf auditori, saraf motorik memproses informasi secara simultan, meskipun hanya salah satu yang dominan. Yang terakhir ada neuroscience sosial. Neuroscience sosial ini mempelajari bagaimana otak sosial manusia berperan dalam membantu manusia membentuk hubungan dengan yang lain. Tadi disebutkan bahwa neuroscience mempelajari tentang otak. Apa itu otak dan apa bagian-bagian beserta fungsinya? Mari simak penjelasan ini. Organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Otak besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu otak kanan dan otak kiri. Belahan otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, dan belahan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Permukaan luar otak besar disebut cerebral cortex. Bagian ini merupakan area otak di mana sel saraf membuat koneksi yang disebut sinaps. Sinaps merupakan sistem saraf yang mengendalikan aktivitas otak. Sementara bagian dalam otak besar mengandung sel-sel saraf terselubung yang berperan dalam menyampaikan informasi antara otak dan saraf tulang belakang. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada lobus frontal ke bagian depan yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, memori, emosi, dan kepribadian. Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual seperti proses berpikir, penalaran, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Yang kedua, ada lobus parietal
atau bagian atas yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus ini juga mengendalikan orientasi spasial atau pemahaman tentang ukuran, bentuk, dan arah. Yang ketiga, lobus temporal atau di bagian samping yang mengendalikan indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Yang terakhir ada lobus occipital yang letaknya di belakang, yang mengendalikan fungsi penglihatan. Setelah kita mengetahui apa itu neuroscience dan ruang lingkupnya, serta apa itu otak, bagian-bagiannya, dan fungsinya, yang menjadi bahasan utama video ini yaitu ada kaitan apa sih antara otak dengan rasa cinta? Tentunya kita sering mendengar kata cinta ini ya. Kata cinta ini sering diungkapkan oleh pacar, suami kepada istri, murid kepada gurunya, adik kepada kakaknya, dan sebaliknya. Dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan cinta itu. Saya akan menyebutkan pengertian cinta menurut beberapa ahli. Di antaranya, pengertian cinta menurut Hauck. Cinta bagian terindah manusia yang menjadi dasar kehidupan. Karena merupakan dasar kehidupan, manusia menemukan dan mendapatkan cintanya dengan cara apapun, di mana cinta merupakan salah satu tingkatan dari hierarki pada manusia. Nah, selain dari pengertian cinta dari Hauck, ada juga pengertian cinta menurut Elaine dan William Foster. Cinta adalah suatu keterlibatan yang dalam serta diasosiasikan dengan munculnya rangsangan fisiologis yang begitu kuat serta diiringi perasaan untuk bisa mendambakan pasangan serta keinginan untuk bisa memuaskannya melalui pasangan tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian cinta menurut ahli, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan cinta dengan otak. Menurut penelitian yang dikutip dari Psychology Today, otak menunjukkan reaksi positif saat jatuh cinta. Biologikal antropologis Helen Fisher dan neuroscientist Lucy Brown menjelaskan dalam penelitiannya. Setelah melihat hasil scan otak sekian ratus orang yang mengalami cinta dan menjalin komitmen dalam sebuah hubungan, ketika sepasang kekasih menjalin hubungan jangka panjang, ada 3 bagian otak yang diaktifkan. Pertama, otak yang berhubungan dengan rasa empati. Yang kedua, otak yang menghubungkan bagian pengaturan stres dan perasaan. Yang ketiga, ada otak yang menghubungkan dengan ilusi positif. Area yang terkait dengan ilusi positif disebut korteks prefrontal ventromedial. Bagian ini adalah wilayah di mana kita memproses keputusan. Saat kita mengkritik sesuatu, dari otak inilah yang berasal. Yang dilakukan otak bagian ini saat jatuh cinta ialah akan berhenti menghakimi dan menilai negatif. Tugasnya jadi menurun drastis. Nah, dijelaskan secara ilmiah oleh Profesor Stephanie Ortigue dari Syracuse University. Menurutnya, jatuh cinta membuat otak manusia mengalami euforia seperti kecanduan kokain. Hal ini terkait dengan hormon cinta seperti oksitosin. Euforia atau perasaan senang yang berlebihan yang menuntun seseorang sulit berpikir secara logis, hingga kemudian menjadikan otaknya menjadi kebal dari pengaruh luar. Perkara ini juga yang menyebabkan menasehati orang yang sedang jatuh cinta adalah tindakan yang sia-sia. Namun begitu, The Science of Compassionate Love, Theory, Research, and Application dijelaskan bahwa euforia dalam hubungan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Pada titik tertentu, hormon cinta tersebut akan berkurang oleh beragam faktor yang terjadi di lingkungan oleh dua orang tersebut. Saat fase itu terjadi, hal yang terbaik yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan nalar untuk tetap berpikir logis dan kritis. Saat kita sedang merasakan jatuh cinta, ternyata hal tersebut dipengaruhi oleh pelepasan hormon atau neurotransmitter. Hormon itu sendiri adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel.
Berbeda dengan feromon yang dapat menyebar keluar tubuh dan hanya dapat mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis atau satu spesies. Sedangkan hormon hanya dapat menyebar ke dalam tubuh atau di dalam tubuh. Saat kita mencintai seseorang, maka dilepaslah hormon-hormon yang membuat tubuh kita bereaksi, merasakan berbagai perasaan dan emosi. Salah satu hormon yang dikeluarkan oleh tubuh itu adalah hormon dopamin. Dopamin ini memiliki efek selayaknya kokain, dengan kata lain, dopamin ini memiliki efek kecanduan. Adapun tahapan-tahapan saat merasakan cinta yang melibatkan hormon-hormon. Tahapan tersebut adalah yang pertama ada tahapan gairah. Tahapan gairah ini adalah hormon yang berperan saat seseorang merasakan gairah seksual dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun, seperti ingin menggandeng lengan lawan jenis, adalah hormon testosteron dan hormon estrogen. Meski lebih banyak dimiliki oleh pria, testosteron juga diproduksi oleh wanita dan sama-sama berperan dalam mengawali sebuah hubungan bermotif seksual dan emosional. Tahap kedua ada tahap ketertarikan. Tahap ketertarikan merupakan tahapan yang paling rumit dalam menjalin hubungan antar manusia, khususnya dalam hal perubahan komposisi biokimia dalam tubuh. Aktivitas berbagai hormon dan neurotransmitter atau saraf penghubung pada tahap ini menyebabkan orang kehilangan nafsu makan, susah tidur, dan lebih sering melamun. Sedikitnya ada tiga hormon. Yang pertama ada hormon dopamin. Hormon ini telah disebutkan tadi bahwa memiliki efek kecanduan. Misalnya saat minum kopi. Hormon ini juga memicu rasa senang, apalagi saat kita sedang merasakan jatuh cinta, otomatis hormon ini akan terpicu. Lalu yang kedua ada hormon norepinefrin atau adrenalin. Hormon ini menyebabkan telapak tangan berkeringat serta denyut jantung meningkat. Lalu tahap yang ketiga atau tahap terakhir ada tahap cinta sejati. Seseorang atau lebih tepatnya sepasang manusia yang sukses melewati tahap ketertarikan tadi, tahap ini akan berlangsung lebih lama, bahkan bisa seumur hidup. Sepasang manusia yang sudah mencapai tahap ini ditandai dengan adanya komitmen jangka panjang, misalnya lewat pernikahan. Tak hanya hormon dopamin, tapi ada juga hormon serotonin. Kedua hormon ini di tubuh manusia yang paling menonjol saat jatuh cinta. Saat seseorang jatuh cinta, kadar dopamin meningkat tajam sehingga membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Sebaliknya, kadar serotonin menurun sehingga membuat manusia menjadi tidak percaya diri atau was-was ataupun grogi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.